Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak harapkan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kelas 3 tema 3 ya. Di tentang benda di sekitarku. Perlu anak-anak ketahui ini terbagi dalam 4 subtema seperti biasanya. Di subtema 1 ini ada muatan mata pelajaran yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika serta SBDP dan PJOK. Ya, untuk masing-masing mata pelajaran baik itu PPKN, Bahasa, Matematika, dan SBDP ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan terkait hal-hal yang harus anak-anak kuasai setelah kita mempelajari tentang tema ini. Untuk kemampuan intelektualnya dan keterampilannya standar 3.1 dan 4.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila yang PPKN. Terus untuk keterampilannya adalah menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Untuk bahasanya adalah menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disediakan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif itu untuk keterampilannya. Sementara untuk matematika mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah KD prasyarat. Jadi di KD COVID, KD kondisi khusus, ini sudah tidak ada, ya. Namun karena kita diizinkan untuk menambah KD prasyarat, maka ini kita jadikan sebagai KD prasyarat. Sehingga untuk KD prasyarat ini bisa kita kerjakan dan juga sebagai tambahan pemahaman saja. Gitu ya, bisa dipahami nggih. Untuk SBDP kalian nanti akan diminta agar mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu serta menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Untuk PJOK nanti secara khusus akan disampaikan oleh Pak Pio, okay? Baik, kita lanjutkan ke materi di tema 3 ini, subtema 1, okay? Tema 3 subtema 1. Oke. Ya. Di subtema 1 ini anak-anak akan mempelajari pembelajaran 1 sampai 6 nggih. 1 sampai 6. Ya. PP 1 sampai 6. Subtema 1 aneka benda di sekitarku. Nah, ini nanti Bapak akan coba padatkan menjadi 1 kali dalam Bapak mengupload media. Ya. PB1 sampai PB6 nih. Bapak akan coba. Nanti kalau terlalu berat nanti Bapak sederhanakan lagi. Ya. Di halaman 1 ya. Di halaman 1 kalian bisa lihat di halaman 1 nih. Setiap hari kita melihat benda di sekitar kita. Nih. Ada aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari
Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada benda yang berukuran kecil. Nah, bisa kalian lihat di sekeliling kalian tentang bentuk, warna, dan ukuran benda. Ya. Ada macam-macam bentuknya. Oke, kita lanjutkan di halaman 2. Ini tentang benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita ini ada kemampuan keterampilan yang harus kalian kuasai. Nah, ini silakan dibaca. Silakan dibaca terkait halaman 2, 3 sampai 4. Halaman 2, 3 dan 4 ini dibaca. Ini tentang benda-benda di sekitar kita. Ini bermacam variasi dan ukurannya. Halaman 1, 2, 3 dan 4 ini dibaca. Tidak usah dikirim ya, dibaca saja. Dipelajari. Misalkan di sini disampaikan ini pengamatan. Ya, apa yang dimaksud dengan benda? Ya. Dan apa yang dimaksud bukan benda? Jadi kalau lebih ringkasnya, benda itu dia memiliki, di dalam bacaan ini, benda itu memiliki ruang, ya, menempati ruang. Benda itu bisa menempati ruang. Nah, ini misalkan manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup, sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Ya. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ya. Mempunyai ruang dan mempunyai massa. Jadi dia bisa menempati ruang dan duwe bobot, gitu ya, duwe bobot. Jadi benda di sekitar kita ini, kalau menurut bacaan ini adalah dibagi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Dan benda sendiri memiliki karakteristik atau makna atau arti bahwa segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ono bentuke, ono wujute, ono bobote, kurang lebih ngono kuwi nek basa Jawa ya. Sementara di sini dijelaskan juga bahwa cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak mempunyai ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ya, dalam pengamatan kita, cahaya itu dengan keterbatasan kita, dia tidak bisa menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Tapi di ukuran-ukuran tertentu ini bisa. Tapi di dalam pembelajaran kita ini kita kelompokkan di yang kita sebut bukan benda ya. Nah, kalian bisa amati nanti di halaman 2, 3 dan 4. Nah, ini bisa kalian amati ya. Mana itu yang benda dan mana itu yang bukan benda. Ini bisa kalian amati di sini. Nah, selanjutnya kalian kerjakan halaman ini saja. Yang per kelompok tidak usah, tapi yang bagan ini kalian buat masing-masing anak. Yang bagan ini dibuat, ya. Yang bagan ini dibuat. Benda, jenis, sifat fisik, ciri. Misalnya benda hidup, ya, sifat fisiknya dia punya ukuran. Ciri-cirinya mempunyai massa. Nah, ini sifat fisiknya benda itu apa saja? Dan ciri-cirinya apa saja? Tadi Bapak sudah sebutkan ya. Jenisnya tadi apa saja juga sudah Bapak sebutkan. Sifat fisiknya apa saja nanti dipelajari di atas ya, bacaan di atas. Ciri-cirinya juga sudah Bapak sampaikan tadi terkait benda ya. Ini kalian kerjakan. Kita lanjutkan. Nah,
Ini adalah hubungan antar waktu dan antara satuan panjang dan beberapa satuan yang lain matematika. Yang Bapak sampaikan tadi ini tidak masuk dalam KD esensial kurikulum COVID. Namun demikian ini penting untuk dipahami agar anak-anak bisa menggunakan penggaris ya. Ini dikerjakan halaman 7. Halaman 7 dikerjakan. Oke, halaman 7 dikerjakan. Oke. Dilanjutkan. Iki kan ketok tau iki garisan dari 0, ngukur itu dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di ujung ini berapa. Nah, bisa kalian lihat ya. Itu dikerjakan. Digambar nggih. Nggih. Kita masuk di PJOK. SPDP maksud Bapak. Halaman 8. Halaman 8 SPDP. Benda dapat dibuat dari macam-macam bahan. Ada benda yang dibuat dari batu, kayu, besi, dan kaca. Ada juga plastik. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Nah, benda-benda tersebut menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda. Nah, dari bahan-bahan itu maka terciptalah alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu ya. Nada itu yang do re mi fa sol la si do itu, kalau irama itu ya mengiringi atau menghasilkan irama ya. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ya. Apa ini? Ini apa ini? Ayo. Ayo, apa ini namanya? Ini apa namanya? Nah, ini ada gendang dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita pelajari berikutnya ya. Ini hanya contoh macam-macamnya. Nanti anak-anak bisa cari referensi ya. Ini gambar kayak gini itu alat musiknya namanya apa. Nanti kan kita bahas materi selanjutnya. Nah, ini ada lagu. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Ketukan kuat itu dengan 5 jari. Contohnya begini. Nah, ketukan sedang dengan 2 jari. Nah, ketukan lemah dengan 1 jari. Nah, itu contohnya. Misalnya KM. Ini apa namanya? K itu untuk ketukan kuat. Nah, kalau pola 2 ada kuat, lemah, lemah. Nah, contohnya begitu. Pola 3 campuran, kuat, lemah, sedang, lemah. Itu contoh untuk apa namanya ritmis ya. Nada irama ritmis. Nah, ini tugas kalian nanti karena sudah Bapak bagi dalam 2 kelompok besar di halaman 10 ya. 2 kelompok besar. Kalian coba buat dengan alat-alat benda-benda yang ada di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Jadi kalian membuat irama dari benda-benda yang ada di sekelilingmu. Misalnya ini ada kentongan, ada kaleng cat bekas, ada galon bekas, ini ada anak-anak yang menari bersukaria. Nah, ini 2 kelompok itu nanti membuat itu ya. Nanti itu kita pentaskan ketika Bapak ada home visit ya, ada pembelajaran kelompok di masing-masing kelompok. Ini nanti silakan berlatih ya. Nanti satu regu itu nanti kita pentaskan di hari Kamis atau Jumat. Oke, kita lanjutkan.
di subtema 2. Subtema 2 di pembelajaran 2. Ini lagunya tidak usah ya. Benda terbuat dari bahan dasar ya. Mari kita pelajari bahan berbentuk benda. Jadi kalau tadi kita sampaikan di atas bahwa benda itu terbagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan ulangi, ada 2 jenis benda. Benda hidup dan benda mati. Sifatnya juga ada beberapa sifat benda ya. Jadi sifat fisik ya, ada sifat fisik, ada sifat fisik itu misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Jadi sifat fisik itu dikelompokkan dalam warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya. Sementara ciri-cirinya seperti Bapak sampaikan tadi, mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, kita sekarang akan belajar tentang bahan dasar ya. Bahan dasar dari benda. Ini kalau ini benda hidup atau benda mati? Meja, kursi, pensil, rak buku, rak sepatu. Benda. Oke, betul, benda mati. Nah, ini kalian amati ya, kalian pelajari, kalian baca. Ini kayu adalah bagian dari, ini terbuat dari kayu ya. Benda-benda yang terbuat dari kayu. Ini kalian baca. Lalu kalian kerjakan. Halaman 13 sampai dengan 14. Yang 1 sampai nomor 4 saja ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini saja yang dikerjakan ya. Kalau yang ini tidak usah dikerjakan. Yang ini, yang kotak-kotak ini. Lalu yang dikerjakan lagi halaman 15. Nama benda yang ada di rumah, sekeliling rumah kalian. Nama bendanya apa, kegunaan bendanya untuk apa. Oke. Kita lanjutkan. Bahan bacaan. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman punya hutan ya. Jadi kalau tadi ada bahan-bahan dari kayu, kayu itu berasal dari hutan ya. Baik itu hutan homogen atau hutan heterogen. Homogen itu podo, misalnya Tanjuri Jati kabeh, Mauni kabeh, dan lain sebagainya. Baik itu hutan belantara maupun hutan rakyat ya. Itu berdasarkan jenis hutannya. Di dalam hutan itu terdapat banyak jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin atau illegal logging. Kegiatan ini disebut penebangan liar ya. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Ini musyawarahnya, karena kita eranya seperti ini, sulit untuk berkumpul ya, maka cukup
dijadikan pengetahuan anak-anak saja. Dalam kita menentukan segala sesuatu terkait masalah itu, kita di dalam Pancasila itu ada yang namanya musyawarah mufakat, ya, musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Jadi ini penting untuk dipahami bahwa musyawarah ini untuk menentukan, ya, yang terbaik dari penyelesaian masalah yang ada. Ini tidak usah dikerjakan, cukup dipahami saja. Ya. Nanti ini mungkin bisa kalian praktekkan saat kalian bermusyawarah menentukan saat menyusun produk SBDP berupa pementasan alat musik ritmis, ya. Nanti bisa dimusyawarahkan mungkin siapa yang pegang kentongan, siapa yang pegang kendang, siapa yang pegang kaleng cat dan lain sebagainya, siapa yang menyanyi, iramanya mau seperti apa. Itu kalian selesaikan tugas itu dengan musyawarah mufakat. Kalau yang halaman ini, halaman 16, 17, 18 tidak usah dikerjakan, cukup dipahami saja. Oke, kalau selanjutnya kita lanjutkan di halaman 22. Karena ini sudah PJUK, ya. Bapak lewati, kita PJUK nanti biar Pak Guru Olahraga yang menyampaikan. Di pembelajaran 3, kita akan pelajari tentang kertas di sekitar kita, ya. Benda yang terbuat dari kertas. Ini ada buku, ada layangan, ada kapal-kapalan, ada pesawat-pesawatan, ya, mainan, ya. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain ada tisu, kardus, koran, dan juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong sehingga sebesar korek api. Setelah itu kayu dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Ya, ini ya pulp. Ya, ini. Bubur kertas atau pulp. Selanjutnya pulp diberi pewarna dan lain sebagainya sampai di bawah ini, ya. Nah, ini coba kalian pelajari. Kalian lihat di sekitar rumahmu, ya. Perhatikan benda-benda di sekitarmu, tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ini kalian kerjakan. Halaman 23, ya. Halaman 23 dikerjakan, ya. Oke, untuk yang diskusi kita lewati karena kita sudah era sekarang sulit untuk ini kita lakukan diskusi, ya. Nah, masuk di halaman 26. Halaman 26. Nah, ini coba kalian cari. Ada kamus internet, ya, kamus dari internet. Kalau tidak punya kamus kertas, kalian bisa cari kamus di Google, ya. Ada Google Kamus itu dia bisa membantu kita mencari arti kata. Ini dikerjakan. Halaman 26, ya. Lalu kalian buat kalimat dari kata-kata yang kalian cari artinya itu. Di halaman 27. Oke. Sudah, ya. Oke, untuk SBDP-nya ini ada teka-teki. Dari masing-masing kelompok, ini SBDP, ya. Nah, SBDP itu melanjutkan yang tadi. Ini membuat kelompok, tapi Bapak cuma bagi dalam 2 kelompok saja. 2 kelompok ini silakan nanti kalian cari
alat-alat yang bisa digunakan untuk digunakan menyusun sebuah irama, ya. Sebuah irama. Oke. Nah, bahan dasar tas ini nanti kita pentaskan saat kita belajar kelompok, ya. Nah, oke. Bapak kira itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran di hari ini. Nanti akan Bapak tambahkan di video berikutnya. Hanya yang terakhir ini kalian coba nanti ini ya, kerjakan halaman 30. Halaman 30 dikerjakan. Oke, untuk subtema 1 pembelajaran 1, 2 dan 3 Bapak akhiri. Silakan disimak videonya, ya. Alon-alon, ya, kerjakan pelan-pelan. Yang penting benar, ya. Simak baik-baik videonya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.